hidayah itu dipengaruhi oleh keimanan orang itu atau tidak, Ustaz? Gak mesti. Ada orang kafir yang masuk Islam itu juga gara-gara azan aja, gara-gara orang baca Quran aja, tapi itu kan nggak punya, belum beriman kepada Allah Taala. Saya teringat Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ya, saat ingin membunuh Rasulullah malah masuk Islam ya. Iya, benar seperti itu. Jadi itu kan hidayah. Jadi iman itu naik turun, dan pada saat dia memikirkan sesuatu yang tidak baik itu turun. Pada saat dia itu mengetahui hidayah, dia naik, insya Allah seperti itu. Nah, tinggal hidayahnya itu dipakai apa tidak. Sehingga kita harus memahami bahwa orang yang umpamanya kalau haji tadi tahu, bertanya bahwa gimana caranya orang tahu. Orang itu banyak yang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Merasa benar aja. Contoh umpamanya kerjaan dulu tuh yang di kontraktor seperti itu kan banyak teman-temannya yang lain itu kan ya begitu kerjaannya. Merasa itu bukan dosa ya? Itu merasa dia tidak dosa itu. Karena yang nyuruh atasannya. Kan gitu. Enggak dosa. Padahal kalau dilihat benar, rujukan dari ijab kabulnya itu kan sudah jelas, sama seperti timbangan itu. Timbangan 1 kilo ya dapatnya barangnya ya 1 kilo itu ini dengan harga sekian, kan seperti itu. Pada saat ada proyek jumlahnya itu sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, dapatnya proyek itu spesifikasinya ini, kan gitu. Nah, spesifikasi dihitung lagi, dikurangi. Katanya bosnya itu efisiensi. Lah, kalau ini dikurangi kan otomatis uang ini kan selisih dan banyak kalau ratusan miliar itu. Nah, kalau selisih uangnya kemana? Ya kebanyakan ya dari orang-orang dalam situ aja. Nah, itulah yang sebenarnya dia dikerjakan tiap tahun, dia kerjakan. Tiap ada proyek, Pak? Tiap ada proyek dia kerjakan seperti itu. Itu bisa dimohonkan ampun enggak yang seperti itu? Tidak bisa. Mohon ampun itu kan kesalahan, ngomong, suudzon dan sebagainya. Lah kalau itu tuh nilep uang lah, gimana mohon ampun sekarang? Berarti uang yang dicuri-curi itu harus dikembalikan? Harus dikembaliin. Dia kalau memang mau tobat beneran ya kembalikan uangnya. Yang sudah sholat, yang sholat itu loh katanya tertib itu loh katanya, gitu ya. Itu bukan uangmu itu sebenarnya, uangmu itu ya dari gajimu tok. Kalau bensin dimanipulasi itu gimana kembalinya Pak Ustadz ya? Apa bisa minta maaf gitu? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan dia udah merasakan itu perutnya, nggak bisa. Dia tidak hanya bisa meminta maaf, tidak bisa. Dia harus kembalikan uangnya. Kalau nggak kembali berarti harus ada azab gitu atau gimana? Iya, kalau istilahnya orang-orang pinter itu kan azab itu untuk orang kafir. Ustaz, terus kalau untuk waktu memohon ampun itu sama nggak Ustaz? Misalnya di penghujung malam, dengan waktu-waktu setiap saat ingat, atau mungkin pas hujan turun, atau mungkin malah harus di Ka'bah, depan Ka'bah begitu Ustaz. Sama nggak Ustaz? Kalau dibilang sama itu ya nggak sama sih. Tetap nggak sama. Intinya adalah keimanan. Seorang memohon ampun itu dasarnya apa? Kalau ada dasarnya dari ustadz yang lain, kalau kamu rezekimu mau berlimpah banyak mohon ampun. Nah, dasarnya ingin dia rezekinya berlimpah. Beda dengan mohon ampun tuh ampunan Allah beneran, kan beda. Dasarnya itu niatnya ya? Dasarnya itu niatnya memang. Jadi innamal a'malu binniyat itu harus difahami. Semua apa yang kita kerjakan tergantung niat. Nah, tergantung niat itu apa? Kalau bismillah di sini ya bismillah di hati. Dan hanya mencari ridho, jangan bismillah itu dicampur adukkan dengan duniawi. Tidak bisa duniawi. Ridho Allah nggak bisa dicampur. Jadi kalau mohon ampun di penghujung malam atau wabil asharihum yastaghfirun itu ya di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun, ngikutin dalilnya ada jelas, mohon ampun terus titik itu karena apa? Kita tahu banyak dosa. Nah, kalau kita senantiasa mohon ampun setiap kali sholat atau setiap kali kita ada waktu kosong, cobalah mohon ampun atas dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, yang selalu melanggar firman Allah yang ada dalam Quran, yang tidak mampu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mohon ampunlah terus-terus seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akhir balikku hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran. Aku tidak mampu mengerjakan sunnah Rasulullah. Ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakukan itu terus menerus setiap saat. Di luar kita selesai sholat, di luar itu monggo silahkan. Kemudian mohon ampun di depan Ka'bah boleh-boleh aja, tetapi intinya itu kan dari keimanan. Nah, kalau orang itu imannya kurang di depan Ka'bah jarang mohon ampun. Dia minta malah minta datang yang jarang-jarang itu, terus ingat Allah datang ke Ka'bah umrah mamanya. Di sana minta, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang mengincarku. Ya, dia tanyain orang mengincar siapa? KPK. Siapa lagi? Bareskrim. Siapa lagi? Kan akhirnya dia hanya pengen selamat. Padahal selamat dari mana? Dari korupsinya dia. Lah kan nggak ketemu. Korupsi itu Allah nggak akan pernah ridho, tapi dia masih mau nakalin Allah dengan minta selamat karena di depan Ka'bah itu karena doanya diijabah. Enggak seperti itu. Ya tergantung doanya itu apa. Kalau hanya minta dunia ya belum tentu dikabulkan sama Allah. Lah kalau dikabulkan insya Allah itu istijab. Rata-rata karena dia ingin nafsunya dia terpenuhi, bukan imannya, itu nafsunya. Nah itu urusannya dunia, nafsu. Itu kalau bisa jangan, mending mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Nah, kita harus memahami bahwa itulah dosa-dosa. Jangan merasa nggak punya dosa. Semua anak cucu Adam itu berdosa. Jadi jangan merasa tidak berdosa. Ya kalau orang merasa tidak berdosa, itu setan. Ya merasa dia menang terus menang. Jangan, nggak boleh seperti itu. Malaikat yang memang tidak berdosa aja tidak mengaku tidak berdosa. Malaikat kan patuh perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia ya seperti itu, banyak arogan, pejabat arogan, petinggi arogan, punya harta arogan, punya istri cantik arogan, punya suami ganteng arogan, punya suami yang dakwah kesombongan muncul dan sebagainya, banyak sekali yang seperti itu. Nah itulah dosa-dosa yang selalu muncul. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa belajar untuk banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Amin. Karena yang kita cari itu akhirat. Akhirat ada dua, neraka dan surga. Yang mana yang kita cari? Kalau kita mau cari surga, mohon ampunlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala dan hanya mencari ridho agar permohonan ampunan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita tutup aib-aib kita, jangan aib itu dibuka. Dan kita tutup aib-aib saudara kita, jangan aib saudara kita itu kita buka. Kan itu nanti di akhirat itu akan dibuka aib-aib kita sendiri. Jadi belajar dari tuntunan-tuntunan dari guru-guru kita yang baik. Dan mudah-mudahan dengan banyak mohon ampun ini, khususnya di bulan-bulan baik ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, seperti itu, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Kalau di bulan Ramadan ampunan itulah berlipat-lipat, jadi lakukan terus-menerus. Ya mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga menjadikan kita tidak sombong, tidak bangga dengan apa titipan Allah yang dienakkan dari Allah Ta'ala untuk kita, sehingga kita faham bahwa kita adalah hamba Allah yang masih banyak salah dan dosa. Kita fakir di depan Allah. Mudah-mudahan dimanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan.